Baik. Untuk data diri dari pemateri, nama panggilan Jumadi, tempat lahir Bangkalan, tanggal lahir 17 Juni tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum menikah, alamat Kampung Ketengan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Untuk kontaknya di sini ada nomor telepon 083163054321. Dan untuk emailnya ada ahmadjumadi aden17@gmail.com. Untuk organisasi yang pernah diikuti tahun 2018 sampai 2020 itu OSIS MA Manbaul Hikam, tahun 2020 sampai 2021 volunteer KIPK Nasional, tahun 2020 sampai 2021 Ikamahik, tahun 2021 sampai 2022 itu ada UKM FIP GPS. Untuk pendidikan yang pernah dijalani di sini pada tahun 2013 sampai 2014 SDN Tunjung 1, SDN Tujung 1, tahun 2016 sampai 2017 MTS Manbaul Hikam, tahun 2019 sampai 2020 MA Manbaul Hikam, tahun 2020 sampai sekarang itu ada Universitas Trunojoyo Madura. Dan sertifikat yang sudah dikantongi yaitu ada juara 2 media pembelajaran Spekta Himapif pada tahun 2021, Koordinator Volunteer KIPK Nasional Wilayah Indonesia Timur tahun 2022, dan juara 1 media pembelajaran Genbi UTM tahun 2022. Untuk kemampuan yang dimiliki, di sini ada Microsoft Office 90%, Unity Platform 88%, CorelDRAW 85%, dan pemrograman HTML dan juga PHP 75%. Baik, mohon izin sebelumnya, sebelum pemateri memaparkan materinya, perlu saya sampaikan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 1,5 jam dan sisanya diskusi 30 menit. Dan untuk peserta pelatihan tim teknologi yang hadir pada pelatihan malam hari ini, sambil menyimak materi yang disampaikan pemateri, boleh melayangkan pertanyaan lewat kolom komentar yang tersedia selama pemateri menyampaikan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Jumadi. Kepadanya Oke, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya, dan juga dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, di sini sebelum saya presenting, sebelumnya saya izin untuk off cam karena di sini kondisi cuacanya kurang mendukung teman-teman. Oke. Oh ya, di sini kita sistemnya itu sama-sama belajar ya teman-teman. Karena saya yakin teman-teman atau mas-mas dan mbak dari semester 4 dan semester 6 ini sendiri juga pasti sudah paham dan jago ya untuk pengoperasian dari Unity ini. Pasti mas dan mbak dari pendidikan informatika yang semester 4 dan 6 ini juga sudah paham dan juga jago untuk operasi untuk Unity. Oke. Di sini langsung saja saya izin untuk presenting. Oh ya, sebelumnya di sini nanti kalau apabila saya ada kurang tepat ataupun salah,
maaf sebentar, masih ada gangguan. Oke, saya lanjut. Oh ya, sebelumnya nanti kalau penjelasan saya itu ada kurang tepat ataupun ada kesalahan, saya mohon koreksinya ya. Nah, baik, langsung saja saya izin presenting teman-teman. Gimana moderator? Presenting saya sudah tampil belum? Oke, Kak. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya saya harap teman-teman juga sudah download modul pelatihan yang sudah disediakan di Google Drive kemarin ya. Nah, oke, langsung saja saya mulai. Di sini untuk tujuan dari pelatihan ini sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mampu mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan game edukasi. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami apa itu Unity dan mahasiswa mampu memahami semua tool yang ada di Unity 3D. Nah, karena ini masih dasar teman-teman, karena itu di sini masih pengenalan terlebih dahulu apa itu Unity. Seperti itu. Oke, langsung saja kita berlanjut ke teori singkat mengenai pengertian game edukasi itu sendiri. Nah, game edukasi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yakni game yaitu permainan dan edukasi yaitu pendidikan. Kolaborasi atas kedua kata inilah pada akhirnya diharapkan untuk mampu memberikan wawasan kepada penggunanya untuk belajar secara efektif dan persuasif. Di sisi lain, game edukasi biasanya dihasilkan dari serangkaian kreativitas yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat sebuah kombinasi baru berdasarkan data, informasi, ataupun unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu, hasil dari game edukasi ini sendiri dapat diciptakan tidak selalu baru, melainkan dapat berupa gabungan ataupun kombinasi. Diakui ataupun tidak, game edukasi ini termasuk dalam salah satu media pembelajaran, di mana dalam fungsi media pembelajaran ini terdapat teknik dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan agar proses sosial dan interaksi sosial terkait komunikasi edukasi berlangsung secara tepat ataupun dikatakan efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sedikit apa itu Unity Platform. Unity Platform itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah game. Unity adalah sebuah aplikasi berbasis multi-platform. Nah, apa itu multi-platform? Multi-platform itu adalah aplikasi yang dapat dipublish ke banyak format tipe file, contohnya software, aplikasi, dan juga yang lainnya. Unity perlu lisensi sebelum kalian install ya teman-teman. Nah, untuk dapat dipublish ke platform tertentu. Tetapi Unity menyediakan untuk free user dan bisa dipublish dalam bentuk software maupun web. Nah, untuk saat ini Unity itu sedang mengembangkan sebuah fitur baru yaitu AR atau Augmented Reality. Nah, Augmented Reality ini sendiri nanti itu akan ada di modul praktikum multimedia edukasi untuk teman-teman semester 2 dari pendidikan informatika. Nah, untuk modul berapanya itu mungkin sesuai kebijakan dari dosen ataupun aspek kalian masing-masing ya. Nah, lanjut di sini Unity ini tidak hanya untuk membuat game 3D saja, juga dapat membuat sebuah game 2D yang seperti yang akan kita bahas pada malam ini. Oke, langsung saja ke pelaksanaan praktikumnya ini. Yang pertama itu teman-teman sebelum mempelajari modul ini diharapkan teman-teman telah menginstal sampai selesai ya software dari perangkat teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyertakan link download dan juga link tutorial. Kenapa saya menyertakan link tutorial di sini? Karena saya akui untuk install Unity itu sendiri cukup susah dan rumit ya. Di sini saya juga sudah sertakan biar teman-teman itu bisa belajar secara mandiri dan tidak tergantung dalam pelatihan ini. Nah, kalau saya jelaskan cara penginstalannya mungkin waktunya tidak menutupi. Oke, langsung saja. Di sini buat teman-teman yang memiliki laptopnya itu speknya rendah, itu bisa menggunakan Unity yang versi 5.6.
Nah, kalau teman-teman itu ingin Unity-nya versinya itu lebih lengkap ataupun fiturnya itu lebih lengkap, kalian bisa menggunakan Unity versi 2018 dan juga versi-versi yang di atasnya. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang laptopnya itu masih speknya itu rendah ataupun teman-teman yang masih pemula, itu saya sarankan menggunakan Unity versi 5.6 ini. Oke, lanjut ke modul. Oke, jika sudah terinstall, maka langkah awal sebelum kita membuat game sederhana adalah membuat sebuah project. Caranya tertera pada gambar bawah ini, yaitu buka software Unity, new project, dan isikan nama dan lokasi penyimpanan project. Oke, saya contohkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat pada icon new ini, klik. Sebentar. Nah, di sini pada name project ini kalian bebas ya, bisa menggunakan terserah kalian mau menggunakan nama apa, misal pelatihan seperti itu. Nah, di sini juga lokasi penyimpanan project ini kalian juga bebas mau disimpan di file C, D ataupun E, itu bebas kalian mau simpan di mana. Nah, setelah itu kalian klik create project. Seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah menyediakan sebuah project untuk pelatihan malam ini, saya tidak perlu membuat sebuah project baru, teman-teman. Oke, lanjut ke modul create project. Nah, setelah itu ini adalah tampilan awal interface pada Unity yang terdapat antara lain yaitu toolbar, scene view, hierarchy windows, inspector windows, dan project windows. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai interface yang ada pada tampilan awal Unity. Yang pertama yaitu ada project windows. Project windows digunakan untuk menampilkan daftar aset yang dapat digunakan di project yang kalian buat ketika menambahkan aset baru, maka akan muncul di project windows. Ini, project windows ini ada di sini teman-teman. Nanti kalau kalian mau mendrag sebuah aset atau objek baru, pasti akan tersimpan di Windows project seperti ini. Ini adalah Windows project. Oke, lanjut. Setelah itu, ini juga terdapat inspektor Windows. Inspektor Windows digunakan untuk mengedit semua properties pada objek yang aktif. Nah, ini adalah tampilan dari inspektor Windows. Nanti kalau kalian ingin mengedit sebuah objek, kalian edit di inspektor Windows, entah itu ukuran, warna, ataupun yang lainnya, teman-teman. Setelah itu, ada scene Windows. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan scene Windows. Dapat kita lihat di sini adalah scene Windows, teman-teman. Nah, fungsi dari scene Windows ini adalah digunakan untuk melihat secara keseluruhan dari objek yang digunakan di game. Scene Windows ini juga dapat mengedit objek baik itu posisi, rotasi, maupun scale. Oke, seperti ini saya contohkan. Kalau kalian ingin membuat sebuah objek yang nantinya bisa ditampilkan di scene Windows ini, kalian klik di hierarchy ini, lalu klik 3D object, lalu pilih objek mana yang kalian ingin buat. Entah itu cube, sphere, ataupun capsule. Jelas ya. Nah, saya lanjutkan penjelasannya. Biar lebih lengkap, di sini ada hierarchy Windows. Hierarchy Windows digunakan untuk melihat daftar objek apa saja yang di dalam scene. Setiap objek yang ada pada scene pasti masuk di hierarchy Windows. Seperti ini, teman-teman. Klik kanan pada hierarchy, tambahkan 3D object, misal cube. Seperti ini. Nah, semua objek yang ada pada Windows Scene ini pasti ada di Windows Hierarchy. Nah, untuk mengeditnya itu sendiri, kalian bisa mengedit secara langsung di Windows Inspector. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut.
Selanjutnya yaitu ada toolbars. Toolbar digunakan untuk memanipulasi scene view dan objek-objek di dalamnya. Dari menggeser view, pindah posisi objek, ataupun rotasi objek dan scale objek. Nah, saya contohkan satu-satu. Ini jika kita ingin mengubah tampilan dari Windows Scene ini bisa menggunakan hand tool. Lalu kalau kalian ingin mengubah posisi dari objek, kalian bisa menggunakan move tool. Seperti ini teman-teman. Bisa ke samping, ke depan maupun ke atas. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat rotate tool. Jika kalian ingin mengubah rotasi dari objek, kalian gunakan saja rotasi tool ini sendiri. Seperti ini. Nah, di sini selanjutnya terdapat scale tool dan juga rect tool. Fungsinya ini sama ya. Fungsinya itu untuk mengubah ukuran dari sebuah objek, bisa besar ataupun bisa kecil seperti ini. Begitupun dengan fungsi dari toolbar rect tool ini. Bisa seperti ini, dikecilkan. Oke. Mungkin ini fungsi dari toolbars yang ada pada tampilan Unity. Lanjut, setelah itu ada game view. Nah, fungsi dari game view ini digunakan untuk melihat hasil akhir dari game yang nantinya akan ditampilkan ke user. Nah, inilah tampilan game view teman-teman. Nah, ini masih kosong ya, karena kita masih belum membuat atau masih belum mengedit apapun yang ada di sini. Inilah tampilan dari game view. Nantinya kalau kita sudah membuat sebuah tampilan, maka tampilannya akan berubah. Tidak seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu ada konsol Windows. Nah, konsol Windows digunakan untuk mengetahui log-log dalam skrip dan informasi ataupun notifikasi error dan peringatan yang ada pada skrip yang dibuat teman-teman. Nah, kalau kalian membuat sebuah skrip, sebelumnya skrip itu adalah sebuah codingan yang berfungsi untuk memberikan sebuah fungsi kepada sebuah objek yang ada pada Unity untuk skrip itu sendiri. Nah, nanti kalau dalam skrip yang kalian buat itu terdapat error, pasti ada notifikasi di sini bahwasanya skrip yang kalian buat itu terdapat atau ada sebuah kesalahan. Seperti itu teman-teman. Ini adalah tampilan dari konsol Windows. Oke, selanjutnya kita akan membuat scene baru. Oke, yang pertama, untuk membuat scene baru, kita pada project Windows, klik kanan, lalu pilih Create, lalu Scene. Seperti ini. Kita beralih ke project. Nah, di sini, kalau kalian ingin tampilannya aset kalian itu rapi, kalian bisa membuat folder seperti ini. Klik kanan pada aset, lalu pilih Create, lalu pilih folder. Lalu ubah namanya sesuai keinginan kalian. Misal template. Nah, lanjut di sini karena kita akan membuat sebuah scene, maka di sini masuk ke folder scene yang telah kalian buat, lalu klik kanan, sama seperti tadi caranya, klik kanan, pilih create, lalu cari yang bernama scene, lalu klik. Seperti ini. Lalu ubah namanya sesuai keinginan kalian. Misal awal. Nah, setelah itu kita masuk ke scene yang baru telah kalian buat. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, di sini ada tampilan 3D dan juga tampilan 2D. Nah, untuk tampilan 3D dan
2D telah kita bahas tadi ya. Oke. Inilah tampilan 3D. Nah, kalau kalian ingin membuat tampilannya itu 2D, klik saja di sini, aktifkan saja 2D di sini, aktifkan, klik. Nah, secara otomatis maka tampilannya akan berubah menjadi 2D. Oke, begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu mengubah ukuran layar agar sesuai dengan layar handphone teman-teman saat aplikasi dibuat, dan dengan cara klik Game View, klik Remote, lalu pilih ukuran layar sesuai handphone teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, di sini kan kita masih ada di Windows Scene ya. Kita beralih ke Windows Game. Nah, di sini pada remote itu kalian pilih atau bisa buat secara langsung. Di sini misal handphone kalian itu adalah Oppo. Nah, di sini kalian masukkan berapa ukuran dari layar handphone kalian itu. Misal ukuran layar Oppo itu berapa, masukkan di sini teman-teman. Nah, karena di sini ukuran layar handphone saya itu adalah ukuran layar Redmi, Xiaomi, maka ukurannya yaitu 1600 banding 720. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut. Selanjutnya membuat tampilan awal game dengan Canva. Yang pertama, kalian drag komponen yang dibutuhkan ke Unity seperti template, icon, dan yang lainnya. Nah, untuk template dan icon saya telah berikan ke panitia. Kalian bisa download di grup latihan tadi. Nah, untuk template-nya sendiri, kalian bisa langsung drag saja ke Unity. Caranya seperti ini, teman-teman. Drag. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah selesai ini. Untuk template-nya sendiri sudah berhasil di-drag ke Windows Project. Sebentar. Nah, di sini. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu pada tab hierarchy, klik kanan, lalu pilih UI pada, dan klik Canvas. Seperti ini. Ini kita beralih ke Windows hierarchy di sini, lalu klik kanan, lalu pilih UI, dan pilih Canvas. Seperti ini. Oh iya, jika teman-teman itu menggunakan cara yang saya jelaskan tadi, menggunakan ukurannya itu sesuai dengan HP. Nah, kalau HP kalian ini misal menggunakan Redmi, nanti kalau kalian buat aplikasinya ke Android, kalau dibuka di HP lain, misal dibuka di HP Oppo ataupun HP Vivo, pasti ukuran layar tampilannya itu pasti berubah mengikuti tampilan layar dari HP Redmi. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kalian klik Canvas di sini, di hierarchy, lalu di inspektor Canvas ini, kalian cari di sini Screen Space, lalu klik Screen Space. Nah, di sini kalian drag main kamera yang ada pada hierarchy, drag ke render kamera yang ada pada screen space. Seperti ini, teman-teman. Lalu ubah kembali menjadi workspace. Seperti ini. Nah, kalau kalian sudah jadikan seperti ini, pasti nanti ukuran dari layar tampilan game kalian pasti akan mengikuti tampilan dari layar HP apapun itu, baik itu HP Xiaomi, Oppo maupun Vivo, teman-teman. Oke, lanjut.
Langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada kanvas hirachi, lalu pilih image yang mana berfungsi untuk menampung template yang nantinya kita buat sebagai tampilan game. Seperti itu. Nah, di sini pada hierarchy canvas ini kalian klik kanan, cari UI, lalu klik image. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, pada template yang telah kita drag tadi, pada tab inspektor, ubah tekstur tipe menjadi sprite. Oh, seperti ini. Kita seleksi semua template yang telah kita drag tadi. Nah, lihat di Windows Inspector ini. Nah, ini kan tekstur tipenya itu default ya. Nah, kalau belum mengubah tekstur tipenya ini, pasti saat di drag ke image di sini, template-nya itu tidak akan bisa. Nah, karena itu kita ubah terlebih dahulu menjadi sprite 2D and UI. Lalu klik apply. Kita tunggu, masih loading. Seperti ini, sesuaikan dengan ukuran kanvas kalian. Mohon maaf, barusan terputus. Halo, mohon maaf, barusan kepotong masalah jaringan. Moderator barusan sampai mana ya? Halo.
Mohon maaf ya, barusan potong. Gimana, moderator sudah tampil belum presentasinya? Sudah, Kak. Oke, tadi sampai mana ya? Untuk draft UI ini sudah selesai belum? Halo? Sampai di UI image. Iya, sampai situ, Kak. Yang ini tak? Halo? Oke. Iya, sampai di drag template ke UI image di bagian Oke. ini. Saya ulangi ya. Oke. Oke, di sini cara untuk memberikan sebuah tampilan, saya lanjut di sini memberikan tampilan pada image. Di sini kan sebelumnya tampilannya itu tidak seperti ini ya, teman-teman. Itu tampilannya seperti ini, kosong ya. Nah, caranya itu agar tampilannya ini sesuai template yang ingin kita buat, caranya yaitu kita drag template yang telah saya sediakan tadi ke search image yang ada pada tampilan Windows Inspector. Seperti ini. Template-nya itu sendiri kalian bebas ya, mau menggunakan template seperti apa, itu bebas sesuai kreativitas teman-teman. Setelah itu, sesuaikan ukuran layar sesuai dengan ukuran layar kanvas. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat button pindah scene. Nah, di sini pada kanvas di hierarchy, klik kanan, lalu pilih UI dan klik button. Di sini klik kanan, lalu pilih UI dan pilih button. Seperti ini teman-teman. Lalu sesuaikan ukuran button ini sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, membuat script pindah scene dengan cara klik kanan pada tab project, create dan pilih script sum. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan menyediakan script untuk keluar dan kembali. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu cara membuat sebuah script baru, caranya cukup mudah. Seperti ini, pada Windows Project kalian klik kanan, lalu pilih create dan cari some script. Nah, di sini kalian bebas menggunakan nama apa, misal exit. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah menyediakan script untuk pindah scene, saya tidak perlu membuat kembali script baru. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai script pindah scene. Nah, di sini pada script pindah scene ini yang perlu kalian perhatikan dan yang paling penting itu terdapat pada ini. Yang paling awal itu adalah Unity Engine-nya itu adalah scene management. Nah, karena itu akan berfungsi untuk memberikan fungsi pindah antar scene yang ada pada Unity nantinya. Nah, lalu kalian buat sebuah variabel baru untuk menampung nama scene yang akan dituju saat button nantinya diklik. Seperti itu teman-teman, seperti ini. Nah, untuk if di sini adalah fungsi kemana scene itu akan dituju, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya, script sudah. Selanjutnya klik UI button pada tab inspektor, buat list baru pada bagian on click yang bertujuan untuk memberikan fungsi pada scene. Drag file script pindah scene tadi ke UI button di tab hierarchy.
lalu drag UI button pada tab hierarchy ke on click pada tab inspektor. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalian klik button Windows hierarchy ini, buttonnya kalian ubah namanya terlebih dahulu, misal button mulai. Seperti ini, lalu kalian drag script yang telah kalian buat ke button mulai. Seperti itu. Setelah selesai mendrag script, kita lihat di inspektor button mulai. Di sini kan ada on click ya di sini. Ini adalah pemberian fungsi saat button itu diklik nantinya. Di sini kita tambahkan menggunakan icon tambah ini, lalu klik add list baru. Kalian drag button mulai yang ada pada hierarchy ke on click objek yang ada pada inspektor. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian tambahkan fungsinya teman-teman. Kalian kan tadi nama scriptnya itu kembali ya. Nah, di fungsi ini kalian cari nama scriptnya di sini yaitu kembali, lalu cari nama variabelnya yaitu pindah scene ini. Nah, selesai, kalian lalu masukkan nama scene baru, masukkan nama scene yang akan kalian tuju. Misal menu. Seperti ini teman-teman. Oke, selesai ya. Selanjutnya kalian bisa mengedit atau memberikan template ke dalam button yang telah kalian buat. Selanjutnya on click selesai. Oke. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, pemberian template pada image. Kalian pilih di antara template ini mana yang akan digunakan untuk menjadikan template untuk button mulai. Misal yang hijau ini, drag ke source image di sini. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana kita akan menyesuaikan teksnya atau kalimat yang ada pada button? Kalian klik teks di sini, lalu ubah teksnya di sini kan masih button ya. Nah, kalian ubah menjadi mulai sesuai dengan nama buttonnya. Nah, di sini kalian untuk font style-nya itu bisa menggunakan bold dan ukurannya sesuaikan dengan kalian, misal 50. Dan untuk warnanya juga kalian bisa sesuaikan, misal warna putih, merah, atau semacamnya. Seperti ini. Intinya untuk melakukan adding pada setiap objek ataupun komponen itu ada di Windows Inspector, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian duplikat button mulai ini, Ctrl D di keyboard laptop kalian, lalu ubah namanya menjadi keluar. Nah, pasti ya, kalau setiap sebuah game itu kalau ada button mulai, pasti juga ada button keluar, teman-teman. Nah, kita ubah terlebih dahulu untuk template-nya sesuai yang ingin kalian buat, seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk mengubah kalimat atau kata ini menjadi keluar, dan ubah juga untuk warna dari teksnya seperti ini. Oke, nah ini kan button keluar, bukan button pindah scene. Nah, itu untuk scriptnya berbeda teman-teman. Button keluar ini scriptnya yaitu ini, script keluar. Nah, untuk penjelasannya ini adalah script untuk button keluar. Nah, di sini adalah public void quit game dan quick application.quit. Ini berfungsi apabila saat nanti button diklik, maka fungsi dari script ini adalah logout ataupun keluar dari aplikasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita drag seperti tadi script ini ke button keluar. Oh ya, jangan lupa
tadi kan ada fungsi dari pindah scene ya. Kalian hapus saja untuk script pindah scene-nya, remove komponen, dan oh ya masih belum. Kalian drag saja seperti ini, script keluar, dan drag button keluar ke dalam fungsi on click, dan cari nama script yang kalian buat. Misal di sini kan saya menggunakan namanya itu adalah keluar script keluar, dan cari fungsinya itu quit games. Oke, selesai teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menduplicate scene yang telah kita buat ini. Duplicate ya, Ctrl D di keyboard. Misal menjadi yang ini kita hapus saja teman-teman. Kita ubah namanya sesuai dengan nama yang dimasukkan pada variabel yang ada pada script tadi. Script button kita kan namanya tadi adalah scene awal, maka di sini namanya itu awal. Nah, selesai teman-teman. Setelah itu jangan lupa kalian Ctrl S di keyboard untuk menyimpan scene ini. Setelah itu kita beralih ke scene awal. Oh sorry, di sini kita ubah namanya menjadi menu. Sorry, kita hapus terlebih dahulu, belum ke save tadi. Nah, tadi kan sudah ke save ya. Sekarang Ctrl D di sini dan ubah namanya menjadi menu sesuai dengan nama scene yang ada pada button mulai tadi. Kita masuk ke dalam scene menu. Nah, di sini kalian ubah template yang ada pada scene menu ini sesuai dengan template keinginan kalian. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Klik image yang jadi layar tampilan dari kanvas ini, lalu masukkan image yang berbeda. Seperti ini misal, hapus, lalu hapus scene keluar, button keluar ini, kita hapus, dan ganti button mulai dengan button cancel. Seperti ini misal, dan hapus ya, untuk pemberian teksnya yang ada pada button mulai ini, kalian hapus biar tidak menutupi, dan sesuaikan ukurannya teman-teman. Nah, tadi kan tujuan pindah scene-nya yang ada pada scene awal itu adalah scene menu ya. Nah, di sini kita ubah pada scene menu ini, tujuannya itu kembali ke scene awal. Seperti ini. Jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita akan memasukkan semua scene yang telah kita buat ke dalam Windows setting. Caranya seperti ini. Kalian klik File, lalu pilih Build Setting. Nah, di sini kita delete terlebih dahulu. Pasti nantinya untuk teman-teman yang baru membuat sebuah project baru, itu pasti tampilan dari scene build ini pasti masih kosong ya. Nah, caranya kita drag saja dua scene ini, seleksi terlebih dahulu, lalu drag ke scene build seperti ini. Nah, di sini pada platform yang ingin kalian pilih itu bebas mau menggunakan platform PC ataupun Android. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari platform ini mungkin akan saya sampaikan di pelatihan selanjutnya. Nah, kalau sudah teman-teman, kita akan melakukan uji coba apakah semua yang telah kita buat tadi itu berhasil atau tidak. Kembali ke scene awal ini, lalu di sini kalian klik play. Kita tunggu teman-teman. Sebentar. Nah, oke. Di sini kalian klik saja mulai.
Nah, secara otomatis dan secara langsung scene akan berpindah ke scene menu. Nanti kalian bebas ya untuk menambahkan button-button baru yang bisa kalian gunakan di scene menu, entah itu button materi, quiz ataupun sebagainya teman-teman. Selanjutnya kita akan kembali ke scene awal. Nah, kita akan mengecek apakah button keluar ini berfungsi. Nah, dapat kalian lihat teman-teman, di sini kalian akan ada notifikasi bahwasanya script yang kalian buat itu berhasil. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya untuk dasar-dasar membuat game edukasi untuk malam hari ini. Kenapa saya dasar untuk yang pertama itu pembahasannya adalah pindah scene, karena dalam membuat sebuah aplikasi ataupun game itu salah satu yang paling penting itu adalah membuat button pindah antar scene. Nah, kalau kalian buat scene-nya itu bagus, editingnya bagus, desainnya bagus, tapi tidak bisa ditampilkan saat dibuat nanti, itu akan percuma teman-teman. Karena itu untuk paling dasar dari game edukasi itu adalah pindah antar scene teman-teman. Mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk pemaparan ataupun materi selanjutnya akan saya sampaikan di pelatihan besok malam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, sesi diskusi pada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom komentar dengan syarat diawali dengan kata ingin bertanya dan diikuti dengan baik. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Kodri Hilal Anwari, Kak. Mau langsung dibacakan atau kita tunggu pertanyaan selanjutnya? Maaf sebelumnya saya izin off cam ya, soalnya di sini mati lampu. Gimana untuk Kak Jumadi, mau langsung dibacakan atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Oke, langsung saja. Langsung bacakan. Vin. Ya. Dari Kak Fadri Hilal Anwari, izin bertanya, apakah yang paling penting adalah button atau pindah antar skin? Jadi, apakah tidak penting untuk mempelajari tools dan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi pembuatan atau Unity-nya itu sendiri? Oke, langsung terjawab ya, Kak Kodri. Izin bertanya apakah yang paling penting adalah button atau pindah scene. Nah, untuk dasar pembuatan game sendiri, untuk pindah scene itu adalah dasar yang paling penting untuk dalam sebuah game. Namun untuk pengenalan tools dan fungsi-fungsi dari masing-masing Unity itu juga penting. Tapi kan di sini kita pembahasannya itu adalah dasar-dasar dari membuat game edukasi. Seperti itu, Kak Kodri, untuk dasar-dasar dari tools yang ada pada Unity dan begitupun dengan fungsinya itu penting sekali. Apalagi untuk pemula, pasti itu akan sangat penting untuk mengetahui mengenai tools dan fungsi-fungsi
yang ada dalam aplikasi ataupun dalam Unity itu sendiri. Nah, tadi kan saya juga sudah menjelaskan sedikitnya untuk tools-tools yang ada pada Unity. Mungkin itu tools yang ada yang yang lumayan penting, yang saya jelaskan itu cukup lumayan penting karena pasti akan sering digunakan saat melakukan editing ataupun membuat sebuah game. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana Kak Kodri? Ya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, mungkin bisa langsung raise hand atau catat pertanyaan di kolom. Ya, di sini ada pertanyaan lagi Kak dari Putri Hilal. Izin bertanya kembali. Untuk pemula, apakah Unity adalah pilihan yang tepat untuk mulai terjun ke dalam dunia pembuatan game? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Putri. Izin saya jawab ya. Menurut saya untuk Unity ini sendiri itu adalah pilihan yang pilihan aplikasi atau platform editing video, editing games, edukasi yang cukup mudah untuk dieksekusi ataupun dioperasikan karena dalam Unity ini sendiri juga fitur-fiturnya itu apa ya cukup lumayan bisa dipahami dan tidak terlalu ribet lah untuk yang saya tahu untuk platform editing game sendiri ataupun aplikasi pembelajaran itu Unity sudah cukup lumayan untuk dipelajari untuk kita kalangan mahasiswa umumnya sudah cukup bisa menggunakan Unity ataupun untuk teman-teman yang bisa menggunakan platform editing games selain Unity itu lebih bagus ya karena bisa menambah wawasan dan pengetahuan selain menggunakan Unity platform. Mungkin seperti itu Kak Putri. Bagaimana Kak Kodri? Kurang paham atau sudah cukup? Di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Kodri, Kak. Apakah Unity dapat digunakan tanpa menggunakan script yang tadi isinya seperti codingan seperti itu? Karena mahasiswa dari prodi yang tidak mempelajarinya tentu tidak mengetahui. Oke, saya izin jawab. Untuk penggunaan script ini untuk setiap button, misal pindah scene ataupun button keluar itu pasti menggunakan yang namanya script. Nah, untuk cara apa ya? Cara simpelnya tanpa menggunakan script untuk pindah scene sendiri itu saya belum pernah lihat ya untuk tanpa menggunakan script. Mungkin seperti itu. Karena itu banyak tutorial di YouTube itu bisa membahas tentang script-script dari yang bisa digunakan untuk fungsi dari setiap button itu entah itu button pindah scene, button keluar ataupun button sound ataupun button-button yang lainnya. Mungkin seperti itu.
Bagaimana Kak Badri? Sudah cukup atau ada yang belum dipahami lagi? Terima kasih, belum puas. Mungkin nanti bisa japri langsung ke pemateri ya. Selanjutnya ini sebelumnya ya, saya kasih batas untuk pertanyaannya. Saya cuma mengambil 3 pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zuda Nurul Mustafa. Izin bertanya, bagaimana jika laptop kita itu speknya rendah, tetapi dari kitanya itu tetap menginstal aplikasi Unity yang terbaru. Nah, itu nanti kan menyebabkan efek apa saja? Oh, itu nanti akan menyebabkan efek apa saja? Dan yang paling parah, apakah bisa merusak laptop kita? Bagaimana Kak Jumadi? Oke, saya izin jawab, Kak Zuda. Uh, untuk install Unity sendiri, untuk speed laptop rendah tapi ingin Unity yang versi terbaru itu, kalau dari saya, saran saya jangan Kak, karena pasti nantinya itu kalau dari teman saya itu, dia laptopnya itu speknya rendah tapi dia nekat install Unity yang versinya bahkan lebih tinggi dari versi yang saya gunakan, yaitu 2018. Nah, apa hasilnya? Laptopnya itu sering nge-lag lah, ataupun sering nge-restart sendiri, dan juga saat aplikasi Unity platformnya itu dibuka, itu sering keluar sendiri. Jadi untuk saran saya sendiri itu jangan Kak. Emang nanti kalau Kakak buat project baru, project yang Kakak buat, terus spek laptopnya nggak dukung, terus Unity platformnya itu keluar, kan nggak ke save, itu eman Kak. Jadi saran saya untuk unitnya sendiri itu sesuaikan dengan spek laptop, mungkin seperti itu Kak. Bagaimana Kak Zuda? Sudah cukup jelas? Itu Vin dari Hoirul Amin tuh terakhir. Bagaimana Kak Jumadi? Itu dari Hoirul Amin, ada yang nanya itu. Ya, pertanyaan terakhir ya dari Kak Khairul Amin Abidin. Izin bertanya, Kak, apa sih perbedaannya 3D dengan 2D? Mohon pencerahannya, Kakak. Soalnya tadi Kakak mengerjakan membuat game 3D. Kalau yang 2D seperti apa, Kak? Oh ya maaf, gini deh, untuk game yang tadi saya jelaskan itu gamenya itu basicnya 2D ya, bukan 3D. Nah, untuk game 3D-nya itu seperti yang perbedaan antara 3D dan 2D itu, perbedaannya itu terletak pada objek yang kalian buat. Nah, misal kalau kalian menggunakan membuat sebuah game berbasisnya itu 3D, pasti nanti objek yang digunakan itu bentuknya 3D. Misal tadi yang setelah saya jelaskan itu seperti 3D object cube, terus ada kapsul ataupun yang lainnya, itu pasti game objeknya itu berbentuk 3D. Nah, sedangkan kalau kalian buat gamenya itu berbasis 2D, pasti nanti yang digunakan untuk objek-objeknya pasti akan berbentuk 2D. Misal seperti template yang saya bagikan tadi, seperti gambar, template, wallpaper ataupun semacamnya, seperti itu deh perbedaannya. Baik, bagaimana Kak Khairul Amin Abidin? Sudah puas dengan jawaban dari Kak Jumadi atau masih kurang jelas? Masih ada yang mengganjal gitu Kak. Di bagian apanya yang mengganjal, Kak? Nah, contoh seperti tadi katanya pas outputnya itu kan bisa dikatakan 2D ya Kak ya. Saya masih bingung antara perbedaannya 3D sama 2D, karena
sepengetahuan saya Kak, selama saya kuliah yang 2 semester ini, eh, Karya. apa, kalau 2D itu seperti kakak yang tadi, kalau yang saya itu masih bingung perbedaan yang menurut saya itu mudah dipahami dan mudah dicerna seperti itu Kak. Mohon bimbingannya Kak. Mungkin dari Kak Khairul Amin ini maksudnya di bagian pengertian dari gambar 3D dan 2D-nya Kak Jumadi. Mohon maaf, Vin, gimana? Barusan suaranya putus-putus. Mungkin dari Kak Khairul Amin ini yang dimaksud adalah pengertian dari gambar 3D dan 2D-nya itu apa gitu mungkin. Oke, mungkin saya presenting ya biar lebih jelas buat Firul Amin. Baik Kak. Gimana, Fit? Udah tampil belum presentingnya? Halo, Ya, Vina. sudah tampil Kak. Oke. Nah, maksudnya tadi kan apa itu perbedaan dari 3D dan 2D ya? Nah, ini adalah game 2D. Seperti ini kalau game tampilan dari game 2D itu seperti ini. Hanya layarnya itu hanya menghadap seperti ini. Seperti gambar biasa ya. Nah, sedangkan untuk 3D-nya sendiri itu seperti ini. Nah, ini tampilan dari game kalau kalian akan membuat sebuah game 3D ya. Ini contohnya di sini pada hierarchy itu kalian klik create object, 3D object, lalu pilih cube. Di sini kita geser terlebih dahulu. Nah, ini yang dinamakan dengan tampilan game 3D. Kalian bisa dari samping, dari atas, ataupun dari tampilan yang bisa dilihat pada tampilan, bisa digunakan pada tampilan game basis 3D. Nah, sedangkan untuk tampilan dari game 2D sendiri hanya tampilannya seperti ini, hanya sebatas layar kanvas saja seperti ini. Seperti itu, Firul Amin. Oh iya ya Kak, makasih ya Kak atas pencerahannya. Oke, sama-sama. Baik, saya rasa cukup untuk sesi diskusi malam hari ini. Untuk pelatihan teknologi akan dilanjutkan esok hari. Diharapkan semua peserta bisa mengikuti pelatihan teknologi dengan baik dan tertib di pelatihan teknologi selanjutnya. Terima kasih Kak Jumadi atas penyampaian materinya. Sama-sama. Untuk peserta pelatihan, ya. Untuk peserta pelatihan teknologi, diharapkan jangan keluar Google Meet terlebih dahulu karena link presensi akan di-share di akhir acara. Dan kepada peserta pelatihan teknologi, jangan lupa men-screenshot untuk bukti absensi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelatihan teknologi pada malam hari ini berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jumadi dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta pelatihan teknologi yang sudah bersedia gabung dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, baik disengaja maupun tidak. Sampai jumpa esok hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin bermanfaat ke depannya. Harta semakin hari semakin habis, namun ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.